Halo semuanya, selamat datang kembali di Simple Innovation. Di video kali ini saya akan share step by step tutorial bagaimana cara mengirimkan data-data sensor dari Bosch XDK 110 ke Vaporite IoT platform melalui MQTT protocol. Vaporite merupakan IoT platform yang dikembangkan oleh Dr. Mazlan Abbas dan tim dari Malaysia. Seperti halnya IoT platform lainnya, kita bisa menghubungkan hardware kita, real device kita ke Vaporite, kemudian melakukan transaksi data, entah itu mengirimkan data ataupun mensubscribe topik tertentu dari data-data yang sudah tersimpan di data stream Vaporite. Kita juga bisa memanage real hardware kita secara virtual dari Vaporite dan juga melakukan monitoring karena ada fitur visualisasi data di dashboard Vaporite. Selengkapnya tentang Vaporite, teman-teman bisa cek di official websitenya vaporite.com. Di video kali ini saya akan menggunakan Bosch XDK sebagai hardware-nya, di mana ini merupakan all-in-one solution dari Bosch untuk Internet of Things. Bosch XDK ini berbasis 32-bit microcontroller ARM Cortex-M3, dilengkapi juga dengan wireless LAN untuk connect ke Wi-Fi dan internet. Ada juga BLE Bluetooth Low Energy 4.0 dan lithium-ion baterai 560 mAh yang bisa di-charge. Di dalamnya juga ada beberapa sensor penunjang seperti humidity, pressure, temperature, light sensor, magnetic field strength, gyroscope, dan juga accelerometer. Saya akan program Bosch XDK saya dengan Mita Programming Language, high level programming language dari C yang dikeluarkan oleh Eclipse, dan menggunakan default IDE dari Bosch, yakni XDK Workbench. Selengkapnya tentang spesifikasi Bosch XDK 110, Mita Programming Language Documentation, dan juga link download XDK Workbench, teman-teman bisa cek di deskripsi. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai tutorialnya. Pertama saya akan setup terlebih dahulu dari sisi Vaporite-nya. Di sini saya akan buat virtual device yang mana nanti Bosch XDK akan connect ke sana. So caranya silakan teman-teman kunjungi official website-nya vaporite.com, masuk ke menu developer, kemudian pilih submenu IoT platform. Kita akan diarahkan ke platform IoT-nya Vaporite. Silakan teman-teman login bagi yang sudah punya account, bagi yang belum punya account teman-teman bisa sign up ataupun sign in dengan Google account teman-teman. Oke, saya sudah punya aktif account di sini. Langsung saja login. Dan ini adalah tampilan dashboard dari Vaporite IoT platform. Di sini kita bisa lihat ya, ada project, ada berapa, aplikasinya apa aja, grup dan device-nya. Nah, saya akan langsung menuju ke menu hierarki untuk membuat virtual device saya di mana nanti Bosch XDK akan connect ke sana. Kemudian klik devices. Nah, di sini saya akan buat device. Caranya klik button create device. Kemudian kita kasih nama device-nya. Saya akan kasih nama Bosch XDK, aktif atau tidak, yes. Kemudian group developer ID akan saya pakai grup default yang sudah dibuat oleh Vaporite ketika teman-teman mendaftarkan diri. Deskripsinya saya akan tulis saja Bosch XDK MQTT. Kemudian device type-nya teman-teman bisa tambahkan device yang teman-teman gunakan untuk identifikasi dari device teman-teman di Vaporite. Sensor type-nya saya akan tulis saja suhu, kelembapan, altitude, walaupun banyak tadi ya sensornya ya, teman-teman bisa lengkapi di sini. Kemudian time zone-nya sekarang saya jadi Jakarta, Bangkok, Hanoi, Jakarta. GMT +7, teman-teman bisa juga pindahkan marker ke lokasi teman-teman. Nah, ini juga untuk data user ataupun data device ya. Oke. Klik create untuk membuat device. Nice. Device saya sudah aktif. Nah, value yang penting untuk teman-teman ketahui adalah device access token yang bisa teman-teman dapatkan dengan klik icon mata ini. Kemudian di sini ada device access token. Ini adalah value yang penting yang nanti akan kita sisipkan di program Mita untuk memprogram Bosch XDK kita. Oke, kalau sudah, kita akan langsung memprogram Bosch XDK kita dengan menggunakan Mita Programming Language di default IDE-nya, yaitu XDK Workbench. So, saya sudah buka XDK Workbench-nya dan ini adalah welcome screen dari XDK Workbench. Langsung saja untuk membuat project baru dengan Mita Programming Language dengan Eclipse Mita, kita bisa klik use Eclipse Mita karena defaultnya kita bisa juga memprogram dengan C ya, tapi lebih mudah Mita karena dia high level programming. Sintaksnya lebih singkat, lebih mudah dipahami oleh manusia juga ya. Kita langsung klik use Eclipse Mita, kemudian kita buat project baru.
Kita tunggu sampai proses selesai dan nanti kita akan ditampilkan pada editor utama dari XDK Workbench. Nah, ini adalah tampilan editor dari XDK Workbench. Di sebelah pojok kiri atas, di situ adalah device yang terhubung dengan XDK Workbench. Kita bisa lihat di sini ada informasi please connect your XDK device. Artinya belum ada device yang connect ke XDK Workbench. Saya belum colokin apa-apa ya, saya belum koneksikan juga BOS XDK saya ke laptop saya. Kemudian di bagian pojok kiri bawah di sini adalah Project Explorer-nya. Nah, kita akan program file application dengan extension .mita. Nah, double klik dan kita bisa lihat di text editornya, code editornya akan muncul template seperti ini. Nah, basic. Oke, sebelum kita memulai memprogram, saya akan koneksikan terlebih dahulu BOS XDK saya ke laptop saya, ke XDK Workbench. Kita akan koneksikan BOS XDK kita dalam mode bootloader. Caranya, di sini ada micro USB untuk power dan juga koneksi data. Kemudian ada switch off dan on di sebelahnya. Di atas BOS XDK kita lihat ada dua tombol ya, ada dua button. Button pertama dengan titik 1, button 1. Button kedua dengan dua titik di atasnya ya, itu button 2. Nah, untuk masuk ke mode bootloader caranya cukup mudah. Pertama kita hubungkan terlebih dahulu ke micro USB. Oke, saya pakai kabel micro USB di sini ya. Oke, dia sudah nyala tapi belum masuk ke mode bootloader ya. Untuk masuk ke mode bootloader saya perlu tekan switch on sambil tekan button pertama. Nih, button pertama kita tekan, kemudian kita switch on. Kita tunggu. Oke, sudah switch on. Oh, belum. Switch on. Nah, maka LED merah menyala dan teman-teman bisa lihat di XDK Workbench. Di situ muncul ya XDK_lintang itu namanya. Modenya adalah mode bootloader. Dan kita siap program, kita run projectnya atau kita build projectnya, kemudian kita flash ke BOS XDK. Oke, sekarang saya akan mulai program BOS XDK saya. Pertama saya akan coba baca dulu semua sensor yang ada di BOS XDK. Saya akan hapus beberapa komentar di atas ini. Nah, dua baris pertama ini merupakan package utamanya ya untuk menggunakan BOS XDK sebagai core di aplikasi Project XDK Workbench. Nah, jadi nanti Mita programming ini, application.mita file ini nanti akan dikompil ke C yang nanti akan kita flash ke BOS XDK. Dan untuk identifikasi core boardnya kita bisa gunakan import platforms.xdk 110. Nah, karena XDK Workbench ini juga bisa kita manfaatkan untuk memprogram hardware lainnya, termasuk Arduino Uno, sudah support di sini. Oke, saya akan hapus ini event every button one press-nya. Nah, seperti itu. Pertama saya akan coba membaca terlebih dahulu semua sensor yang ada di BOS XDK. Dan nanti saya akan kirim semua sensor tersebut ke Favorite IoT platform. Saya akan buat resource dulu untuk sensor-sensor yang ada di BOS XDK. Resource yang pertama untuk accelerometer. Nah, untuk bikin resource di Mita caranya adalah setup. Kemudian saya kasih nama misalnya accelerometer gitu ya, accelerometer. Di dalamnya saya bisa tambahkan di dalam resource ini beberapa value atau property ya. Yang pertama bandwidth-nya. Saya akan gunakan standar sesuai dengan dokumentasi di BOS XDK, BW bandwidth 500 Hz untuk accelerometernya. Kemudian saya tambahkan range-nya. Range-nya default adalah range 8G. 8G. Dan nanti value accelerometer yang bisa kita ekstrak ini 3 axis ya, 3 sumbu X, Y, dan Z. Nah, selesai resource accelerometer, kemudian next saya akan buat lagi resource untuk sensor lainnya, gyroscope misalnya. Nah, sama, kita pakai setup, kemudian kasih nama misalnya gyroscope underscore BM160 ya, BMI160. Nah, sesuai dengan di dokumentasi setupnya saya bikin sama. Kemudian saya bisa declare juga di sini bandwidth dan range-nya sama seperti accelerometer ya. Bandwidth-nya default untuk gyroscope-nya Bosch itu adalah bandwidth 10_7 Hz. Ini 10_7 Hz. Frekuensinya ya, bandwidth-nya, kemudian range-nya saya pakai default-nya yaitu range 250 second.
Nah, ini defaultnya ya. Untuk value dari properti selain defaultnya, teman-teman bisa cek ya yang ada di dokumentasinya Bosch XDK. Next, yang akan saya setup adalah sensor cahaya. Nah, jadi saya buat resource lagi. Resource untuk sensor cahaya, light sensor. Caranya sama, setup, kemudian nama resource-nya light misalnya. Kemudian teman-teman bisa declare, saya akan declare hanya manual modenya, saya set ke false. Nah, dan satu lagi yaitu untuk resource environment ya, resource environment, dimana environment ini nanti membawahi 3 sensor, yaitu temperatur, sensor suhu, sensor pressure ya, air pressure, tekanan udara, dan juga humidity, kelembapan. Nah, jadi saya buat dulu setup environment, misalnya saya kasih nama environment ya. Kemudian di dalamnya ada beberapa properti. Yang pertama power mode-nya, power mode saya kasih normal. Kemudian saya kasih standby time-nya saya kasih minimal standby 1000 milisecond atau 1 detik ya, setiap 1 detik dia akan standby. Kemudian untuk temperaturnya saya set sesuai di dokumentasi, saya ikutin. Oversamplingnya saya akan set oversample 1 kali ya, 1 kali oversampling. Oke, nice. Kita sudah declare semua resource untuk membaca sensornya. Next, saya akan buat event untuk menampilkan data-data sensor value-nya di konsol ya. Konsolnya ada di bagian bawah nih, ada konsol progress kalau kita lagi build atau lagi flashing, kemudian problem kalau ada error. Nah, saya akan buat eventnya. Eventnya misalnya setiap 5 detik saya akan tampilkan nilai sensor itu di konsol. Nah, jadi saya buat eventnya dulu. Setiap 5 detik berarti every 5 seconds. Nah, saya akan tampilkan value-nya di sini. Nah, jadi saya akan baca dulu dari resource yang sudah saya buat ini, saya akan baca nilai sensornya. Yang pertama adalah accelerometer dulu tadi ya. Nah, saya akan buat beberapa variabel dulu. Variabel misalnya accelerometer X. Jadi ada 3 sumbu X, Y, Z. Untuk sumbu X-nya accelerometer kita bisa baca di accelerometer dot x-axis dot rate. Nah, sesimpel ini. Nah, sayangnya belum ada auto completion ya di XDK Workbench ini, jadi kita tidak bisa otomatis mencari properti ataupun mencari metode yang ada di suatu objek di Mita Programming Language. Jadi kita harus ketik manual semuanya. Oke, no problem. Next, saya akan baca accelerometer X dan Y dan Z-nya. Saya copy paste saja, tinggal ubah properti Y axis, Z axis metodenya ya, dot read Y dan Z. Nice. Oke, selesai. Selanjutnya saya akan buat variabel juga untuk gyroscope. Gyroscope-nya X, Y, Z juga sama. Nanti var gyroscope X misalnya, dimana gyroscope ini adalah gyroscope.x underscore axis dot read. Nah, mirip. Begitu juga untuk sumbu Y dan Z. Saya copy paste saja, kemudian ganti metodenya Y, Z, Y, Z. Nice, selesai. Nah, jadi nanti kita tinggal print aja ini ya, accelerometer value-nya keluar di konsol. Kemudian saya punya tadi ada light sensor. Nah, saya buat var misalnya light gitu ya, light value-nya adalah misalnya light dot intensity, kemudian dot read, kemudian dibagi 1000 sesuai dokumentasinya ya. Maka nanti kita akan bisa mendapatkan value intensitas cahayanya. Nah, lanjut ada resource environment, di mana ini membawahi 3 value sensor ya, suhu, temperatur, pressure, air pressure atau tekanan udara, dan humidity, kelembapan. Nah, saya akan buat misalnya var suhu dulu ya, suhu, dimana suhu adalah environment resource-nya, kemudian dot temperature dot read, kemudian dibagi 1000 untuk mendapatkan nilai terbaiknya dalam Celsius ya, defaultnya.
Kemudian ada value koreksinya, jadi ada nilai ralatnya kalau kita baca di dokumentasinya teman-teman ya. Jadi suhunya itu adalah, berarti saya bisa tambahkan di sini, suhunya itu nilai suhu tadi dikurangi nilai koreksinya. Nah, saya tambahkan di bawah sini aja, suhu dikurangi nilai koreksi. Nilai koreksinya itu menurut dokumentasi 6,5975. Nah, ini saya baca manual page-nya teman-teman ya, ada buku panduannya. Oke, ini ada error, kita cek kenapa. Oh, karena masalah tipe variabel ya. Nah, jadi karena coba ini saya kasih titik koma 0. Nah, jadi supaya tipenya sama teman-teman ya. Jadi tipenya float atau double. Nah, oke, saya tambahkan seperti itu. Next, kita sudah baca suhunya. Selain suhu ada juga kelembapan, lembab. Nah, lembab ini adalah environment dot kelembapan humidity dot rate sama dibagi juga dengan 1000. Dan terakhir adalah tekanan udara. Nah, var misalnya saya kasih tekanan atau pressure gitu ya, pressure aja deh, pressure. Ini juga saya ganti deh temperatur ya, temperatur. Nah, biar nama variabelnya bahasa Inggris misalnya, no problem ya. Kelembapan saya ganti deh humidity. Oke, pressure-nya saya tambahkan environment dot tekanan udara, pressure ya, air pressure itu adalah pressure dot rate. Nah, jangan lupa dibagi 1000, float atau double. Nice. Nah, kita sudah buat semua value dan kita sudah tempatkan di variabelnya masing-masing. Kita sudah buat variabel yang isinya nanti adalah value pembacaan sensor dari Porsche XDK. Nah, ini formatnya saya akan ubah ke string yang mirip JSON supaya nanti memudahkan ketika pengiriman data ke MQTT-nya Favorite ya, karena mereka menerima JSON, JavaScript Object Notation. Nah, saya akan buat dulu jadi sebuah whole JSON string gitu, misalnya var JSON untuk memudahkan nanti ya step berikutnya. Ini nanti kita coba baca dulu di konsol. Saya akan buat dengan template string backticks ya. Backticks ini nanti kita bisa sisipkan variabel ke dalam string dengan lebih mudah. Nah, jadi saya pakai backtick, kemudian saya buat formatnya mirip JSON dengan double quote seperti ini dan kurung kurawal ya. Oke. Accelerometer X-nya value-nya apa? Value-nya adalah saya bisa langsung sisipkan variabelnya, caranya dengan dolar kurung kurawal seperti ini. Accelerometer sumbu X adalah ACCX. Kemudian accelerometer sumbu Y, value-nya adalah ACCY. Selanjutnya ACCZ, accelerometer Z, value-nya .2, ACCZ. Nah, gitu. Biar rapi saya enter. Kemudian gyroscope X, value-nya adalah GYX ya, variabel GYX. Kemudian GYY, variabel gyroscope sumbu Y, GYY. Kemudian GYZ, value-nya adalah variabel GYZ. Saya enter. Ada light sekarang, saya tambahkan aja light, value-nya adalah light. Oke. Kemudian ada temperature, value-nya adalah temperature. Oke, sip. Kemudian dua terakhir humidity, value-nya adalah variabel humidity. Dan yang terakhir air pressure ya, pressure, value-nya variabel pressure. Nice. Kemudian kita akan coba print ya setiap 5 detik, 5 seconds. Kemudian print new line supaya ada enternya JSON. Nah, sesimpel ini dulu. Kalau sudah, kita save, kemudian kita build projectnya. Nah, pilih, oh tunggu, ada yang error, ini dia, kurang titik koma. Oke, save. Oke, tidak ada error ya, teman-teman bisa cek di bagian problems kalau ada problems. Di bagian bawah ini ada problems, progress, console. Kalau sudah kita build, pilih di Project Explorer-nya atau via menu ini bisa ya, project, kemudian build. Nah, saya pilih dulu ini di Project Explorer atau klik kanan, kemudian build project. Nah, kita build dulu projectnya.
Yang di build ini ada banyak hal teman-teman ya, debugging, kemudian checking error dan lain-lain, termasuk juga mengkonversi dari Mita ini ke si programming language, ke si project yang nanti bisa kita flash ke Bosch XDK. Kita tunggu sampai proses building selesai. Nice. Oke, sudah selesai. Kalau kita sudah dapat header version di konsol ya, product class, product variant, dan firmware version, berarti kita sudah selesai building. Kita langsung klik flash dan pastikan mode dari Bosch XDK-nya adalah bootloader. Oke, klik langsung flash dan kita tunggu sampai proses flashing selesai. Dia akan build ulang sebenarnya ini, build ulang kemudian baru flashing code. Teman-teman bisa lihat statusnya di bagian progress ya teman-teman ya. Nah ini bagian progress atau di status di bawah nih, flashing file on device. Nah itu ada statusnya berapa persen. Kita tunggu sampai 100%. Oke, sudah selesai dan kita akan lihat hasilnya. Nah ini dia, setiap 5 detik dia akan membaca value dari sensor-sensornya. Teman-teman bisa lihat ya di situ ya. Accelerometer X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, giroskopnya, XYZ-nya berapa. Ini posisi Bosch XDK-nya saya diamkan, tidak saya apa-apakan. Itu value-nya. Nah, saya coba gerak-gerakan sekarang. Teman-teman bisa lihat itu value accelerometer, giroskopnya berubah-ubah ya. Nah, ini karena saya gerak-gerakan. Teman-teman bisa lihat temperaturnya. Nah, 32, cukup panas juga ya. Oke, kemudian air pressure dan humidity-nya. Nice. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah berhasil membaca sensor dari Bosch XDK. Dan kalau teman-teman lihat, setelah kita upload di pojok sini, Bosch XDK kita jadi mode application. Nah, artinya dia menjalankan program yang di flash ke Bosch XDK. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba ya connect ke Favourite via MQTT, kemudian mengirimkan data-data ini ke sana. Nanti akan tersimpan di data streamnya Favourite. Kemudian kita bisa membuat visualisasi data di sana. Oke, saya akan clearkan terlebih dahulu konsolnya. Kemudian saya akan hubungkan kembali Bosch XDK-nya jadi mode bootloader ya. Nah, saya hubungkan sebagai bootloader. Kemudian kita akan coba koneksikan dia ke WiFi, connect ke internet, dan connect ke MQTT-nya Favourite. Pertama saya akan hubungkan terlebih dahulu ke WiFi ya untuk connect ke internet. Pakainya WiFi, maka saya akan buat resource WiFi dengan WLAN Wireless Local Area Network, dan juga saya akan buat resource MQTT di Bosch XDK. So saya akan tambahkan di atas ini ya. Saya akan buat resource WiFi dan saya akan buat juga resource MQTT client untuk menjadikan Bosch XDK saya MQTT client ke MQTT-nya Favourite ya, MQTT Cloud atau MQTT broker dari Favourite. So, pertama di resource WiFi saya akan buat pakai setup sama, kemudian nama resource-nya misalnya WiFi. Nah, bebas ya. Saya akan pakai Wireless Local Area Network. Di dalamnya kita perlu declare SSID-nya. SSID atau nama WiFi-nya, silahkan teman-teman declare di sini nama WiFi yang mau teman-teman pakai untuk connect ke internet ya. Bosch XDK kita akan connect. Kemudian jangan lupa juga tambahkan authentication-nya, password-nya. Authentication value-nya adalah personal, kemudian teman-teman bisa tambahkan PS key-nya atau pre-shared key-nya ya, pre-shared key-nya alias password-nya. Nah, silahkan teman-teman masukkan di sini password WiFi. Nah, silakan di setup sesuai dengan WiFi atau koneksi wireless yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian saya akan buat resource MQTT-nya untuk mendeklarasikan MQTT broker atau cloud-nya itu ada di mana, URL-nya atau IP address-nya di mana, port-nya port berapa, kemudian client ID Bosch XDK kita apa yang harus kita setup, dan juga authentication-nya ya, username, password untuk connect ke MQTT broker-nya, plus topiknya apa yang mau kita subscribe atau kita publish ya, dalam konteks ini yang akan kita publish. Nah, berarti saya buat setup dulu, lalu saya kasih nama, misalnya saya kasih nama broker gitu ya, broker, di mana brokernya itu adalah MQTT. Nah, sebenarnya ini harusnya client ya, karena resource MQTT client, tapi karena isinya adalah definisi broker, saya kasih resource-nya namanya broker ya, no problem. Kemudian connect ke internetnya pakai apa? Kita bisa declare koneksinya pakai transportnya apa. Transportnya saya akan pakai resource WiFi, ya kan?
Kemudian saya mau clean session, true. Sessionnya berarti nanti setiap kirim beda ya teman-teman ya, berubah. Kemudian URL atau alamat addressnya ada di mana. Nah ini nanti kita lihat dokumentasinya Wave ya. Kemudian client ID-nya. Ini juga nanti kita lihat di Wave seperti apa setupnya, settingnya, dan authentication-nya. Authentication pakainya adalah login, kemudian saya kasih username dan password. Nah, jadi ini username dan password untuk connect ya. Nanti kita coba lihat di Wave. Dan saya akan buat satu instance, yaitu variabel yang ada di dalam resource untuk declare topic. Nah, atau my topic gitu ya. Atau Wave coba. Wave broker, dan di sini Wave topic. Wave topic. Nah, topiknya juga nanti kita lihat supaya datanya tersimpan di data stream Wave itu apa yang harus kita setup. Pakai topik, kemudian masukin topiknya dan QoS-nya ya. QoS-nya saya akan pakai 0. QoS quality of service dari MQTT connection. Oke. Sekarang kita akan kembali dulu untuk setup URL, client ID, login, user password, dan Wave topiknya ini kita lihat di dokumentasi. Jadi saya akan masuk lagi ke Wave IoT platform. Kemudian saya akan lihat di sini. Nah, ini adalah access token ya. Oke. Kita lihat ke references, documentation. Oke, nice, itu dia. Kemudian masuk ke menu MQTT. Nah, di sini kita lihat ini adalah data yang harus dikirim, device developer ID dan datanya dalam format JSON ya, betul ya. Oke, kita lihat scroll ke bawah, ini dia. Ini kita dapat hostnya ada di sini, ini URL-nya. Untuk portnya ada di 1883 atau 8883 untuk TLS SSL ya, secure connection. Dan kalau pakai WebSocket di 3000. Nah, jadi saya akan pakai 1883 aja standar, dan ini URL-nya mqtt.waveriot.com. Oke, saya copy, saya declare di sini. Nah, di resource MQTT tadi ya, URL-nya mqtt.waveriot.com, portnya .21883. Kemudian saya juga harus declare protokolnya ya, jadi MQTT .2// kemudian URL-nya. Nice. Client ID-nya bagaimana? Client ID-nya kita cek di sini. Ini dia. Client ID-nya any name, bebas. Berarti saya akan kasih nama misalnya Lintang Bosch XDK, bebas ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk authentication, login, user, dan passwordnya kita lihat dulu di sini. User, nah ini dia. Username dan password untuk connect ke platform adalah device access token. Nah, berarti kita kembali ke dashboard kita, device access token ada di sini dia. Ini dia yang tadi kita copy ya. Nah, kita pakai itu device access token sebagai user dan passwordnya. Nah, supaya lebih rapi mungkin kodenya teman-teman bisa pakai variabel ya, buat variabel gitu. Kemudian topiknya, saya akan kembali ke dokumentasi, lihat topiknya seperti apa untuk mempublish. Ini dia. Untuk publish topiknya adalah ini, device access token v2/streams. Nah, ini saya copy dulu, berarti kembali ke sana. Topiknya adalah device token, access token /v2/streams. QoS-nya saya pilih 0. Ini kurang sama dengan. Oke, nice. Kita sudah selesai membuat resource MQTT-nya. Nah, koneksinya seperti ini. Simple, teman-teman ya. Kalau sudah, nah sekarang data yang harus dikirim seperti apa? Data yang harus dipublish. Bentuknya tadi di pertama ya, di atas. Kita bisa lihat di sini. Ini dia formatnya. Ada device developer ID dan data. Nah, datanya ini nanti langsung kita pas aja si JSON, variabel yang sudah kita buat tadi. Oke. Berarti saya butuh device developer ID. Kita bisa lihat nih device developer ID-nya ini dia. Oke, saya kembali dulu. Kemudian saya ke event kita. Nah, di sini saya akan tambahkan untuk mempublish data sesuai dengan topik tadi. Kita declare aja Wave broker tadi namanya ya. Ini dia Wave brokernya. Topiknya yaitu Wave topic. Ya kan, coba benar nggak, takut salah. Nah, betul. Kemudian .write untuk menulis datanya, nah, atau mengirim datanya ya setiap 5 detik.
Nah, datanya seperti apa? Saya kasih template string lagi. Tadi sudah kita lihat ya. Nah, bentuknya itu ada device developer ID. Sorry, saya jumping ya, copy paste. Device developer ID, di mana value device developer ID kita bisa dapat di dashboard. Ini dia, Bosch XDK @Lintang Wisesa. Sesuaikan dengan device developer teman-teman ya. Nah, ini kemudian datanya ya, data. Nah, datanya adalah variabel JSON. So saya sisipkan di sini pakai $ kurung perawal kurung buka kurung tutup ya. JSON. Nice. Perfect. Nah, udah nanti dia akan mengirim data yang terbaca setiap 5 detik sekali ke Favorite. Oke ya, kita lihat nanti di konsol ada error atau tidak. Kita juga bisa lihat responnya ya dari si broker. Oke, kita save dulu. Save. Kemudian kalau sudah kita build lagi ya. Kita build. Pastikan sudah mode bootloader nih, bootloader. Kemudian kita build project. Kemudian nanti kita flash kodenya. Kita tunggu, lihat status di pojok kanan bawah. Oke, buildnya selesai. Kita dapat header version, product class, product variant, dan firmware version. Artinya sudah sukses nih. Kemudian kita flash langsung ya. Flash. Kita tunggu sampai proses selesai dan kita lihat di konsol apakah ada error atau respon yang kurang sesuai. Dan nanti kita lihat di Favorite data streams. Oke, sudah selesai flashingnya dan kita akan lihat ya. Nice, dia membaca datanya, sukses. Nah, tinggal nanti kita lihat di Favorite ya. Dan tidak ada message error di sini. Sepertinya sih connect WiFi oke dan connect ke MQTT brokernya juga oke ya. Nice, dia membaca dengan bagus setiap 5 detik. Kita lihat sekarang ke Favorite. Oke, kita langsung menuju ke data streams. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah data yang terkirim. Ini dia tuh, teman-teman bisa lihat ya datanya. Nice, dan dia real time teman-teman, setiap 5 detik teman-teman bisa lihat nih timestampnya di uploaded ya. Nice, sekarang 11.20.35 dapat 11.20.40 5 detik ya kan. 11.20.45. Nice, kita bisa lihat real time di data streams Favorite. Oke, kita sudah sukses nih mengirim data dari Bosch XDK via MQTT ke Favorite. Nah, ke Favorite-nya, ke MQTT brokernya dari Favorite. Nah, next saya akan coba buat visualisasi data. Nah, supaya tampilannya tentu kalau data stream ini kan cuma list data biasa, supaya lebih enak monitoringnya, saya ke dashboard. Kemudian saya akan create dashboard ya, create dashboard. Namanya misalnya Bosch XDK. Dashboard description-nya misalnya Bosch XDK. Kemudian select image kalau mau tambahkan image. Misalnya saya kasih picture. Misalnya yang ini. Bebas ya teman-teman ya. Posisinya di center, kemudian create. Nice, sukses, kita sudah membuat graph board di sini ya, dashboard. Kita klik untuk menambahkan widget. Kita bisa tambahkan widgetnya, ini masih kosong dashboardnya. Saya akan tampilkan beberapa visualisasi data. Add widget, misalnya saya mau kasih chart. Ini ada banyak ya, text, card, clock, dan lain-lain. Map pun juga ada. Saya akan tambahkan chart. Kemudian chart title-nya misalnya saya mau tampilkan suhu dulu ya, temperatur. Tipenya misalnya saya pilih gauge dulu. Kemudian pilih device-nya yaitu si Bosch XDK. Kemudian teman-teman pilih nih device parameternya. Device parameternya yang mau ditampilkan yaitu suhu ya, temperatur. Nah, tadi kan kita kirim di JSON beberapa value ya. Nah, ini key-nya temperatur. Finalize. Kemudian gauge type-nya basic boleh, circular basic boleh, dark dan lain-lain. Saya coba circular dark, kemudian create chart. Kita lihat, nice, ini dia temperatur ya, 33,0725, itu yang kita kirim ya. Teman-teman bisa perbaiki di kode Bosch XDK tadi, misalnya diubah 2 digit di belakang koma, bisa juga. Nice. Kemudian, nah ini dia juga berubah sesuai dengan yang ada di data stream ya. Saya juga bisa tambahkan misalnya chart. Nah,
Nah, teman-teman bisa explore lebih banyak nanti di sini. Chart title-nya saya akan buat temperature juga sama, line chart, kemudian saya pilih ini smooth, bentuk kurva line-nya ya. Kemudian device-nya Bosch XDK. Saya akan pilih beberapa parameter. Nah, jadi kalau line chart teman-teman bisa pilih beberapa, misalnya temperature, light, dan pressure. Nah, pilih beberapa ya. Tinggal tekan control aja nih atau command ya. Oke. Kemudian saya akan langsung aja ya create chart. Kita bisa lihat, nah ini dia value-nya. Nice. Nah, teman-teman bisa lihat visualisasi datanya di sini. Oh, ini warnanya putih ya, yang temperatur putih nih di bawah. Oke. Nice. Ini adalah gauge-nya dan ini adalah chart-nya. Dan teman-teman bisa explore lebih lanjut, lebih banyak untuk membuat dashboard yang lebih informatif dan lebih menarik di Favorite. Itu dia untuk tutorial kali ini teman-teman. Untuk source code-nya teman-teman bisa cek di repo GitHub atau mungkin saya share di GitHub. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Bye-bye.